Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Kali ini ada pertanyaan yang beda dari biasanya karena pertanyaannya itu agak sensitif. Makanya nanti saya akan sensor namanya ya, supaya si kakak yang bertanya ini nggak malu. Jadi isi pertanyaannya seperti ini. Salam Kak Ika. Waalaikumsalam. Macam mana mau continue buat visa mengikut suami jika suami masuk penjara atas sebab tertentu? Suami saya adalah warga negara Malaysia dan ada 1 orang anak. Duh, ini kasihan banget ya si kakak ini. Saya nggak kebayang tuh kalau punya suami yang sedang di penjara, apalagi punya anak. Pastikan berat banget ya, semua tanggung jawab itu dipikul sendiri. Nyari duit untuk makan anak juga sendiri. Tidak punya tempat untuk berlindung. Kalaupun dia punya rumah, rumahnya nyewa, harus bayar sewa rumah sendiri. Saya sendiri sebenarnya itu tahu sih ceritanya kenapa gitu ya suaminya itu masuk penjara. Karena kan pasti saya ada percakapan berikutnya nih, Kak, gimana caranya bikin visa kalau suaminya di penjara? Ya saya nanya, kenapa suaminya bisa di penjara? Kesalahannya apa sampai di penjara? Di penjaranya di mana? Divonisnya berapa lama dan kapan keluarnya? Itu saya tahu. Tapi ya nggak mungkin dong saya ceritakan di sini. Kasihan lah kalau saya sebarkan di sini karena itu kan namanya membuka aib orang lain. Lagi pula si kakak ini sudah percaya dengan saya kalau saya tuh tidak akan mungkin menceritakan ini semua di depan publik seperti ini. Cukuplah biar saya simpan sendiri rahasia ini. Karena ya saya juga nggak bisa bantu apa-apa kecuali membantu mencarikan jawaban dari pertanyaannya si kakak ini. Ditambah lagi permasalahan mungkin keuangan, ngurus anak semuanya sendiri. Ini harus ngurus visanya juga sendiri. Apalagi selama kita mau mengurus visa ikut suami yang warga negara ini, itu suaminya itu wajib harus datang. Kalau tidak datang, tidak akan diperpanjang visanya. Tapi gimana kalau suaminya ada di dalam penjara? Gimana dia mau datang ke immigration? Kan nggak bisa ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini sudah agak lama saya simpan, kalau nggak salah udah beberapa bulan gitu ya. Dan saya belum jawab karena belum ada jawabannya. Kan saya nggak mungkin ya jawabnya asal-asalan kasih jawaban kepada orang yang perlu jawabannya. Biasanya kalau saya jawab, orang yang nanya itu saya punya beberapa metode untuk mencari jawabannya. Saya bisa cari info dari media-media yang ada di internet. Saya banyak baca kesana kesini segala macam media sosial. Saya baca berita-berita, saya baca. Atau juga metode kedua, saya akan tanya seseorang yang saya anggap tahu informasinya. Dan kadang-kadang ya seperti ini, ada yang berdasarkan pengalaman saya atau pengalaman dari orang lain. Nah, kalau dari 3 metode ini saya nggak dapat jawabannya, ya biasanya saya nggak akan buat videonya. Saya tahan aja dulu sampai saya punya jawabannya. Qadarullah, alhamdulillahnya ternyata beberapa hari yang lalu nih saya ketemu dengan seseorang perempuan warga negara Filipina yang suaminya juga di penjara atas kasus yang saya juga nggak bisa ceritakan di sini ya. Suaminya itu adalah warga negara Malaysia. Ngobrol-ngobrol lah saya sama orang Filipina ini. Dia punya 2 anak dan sekarang suaminya ada di penjara Sungai Buloh. Dan tahun ini dia bisa memperpanjang visa ikut suaminya tanpa ada masalah. Saya tanyalah ke dia, bagaimana caranya untuk memperpanjang visa ikut suami kalau suaminya ada di dalam penjara. Nah, orang Filipina tadi tuh cerita, cara memperpanjangnya sama seperti biasanya, sama seperti kalau ada suami gitu yang bebas. Maksudnya suaminya nggak di penjara gitu ya. Memasukkan semua syarat dokumennya melalui websitenya milik immigration dan ambil STO juga. Tapi ada sebuah dokumen yang sangat penting yang harus dipersiapkan, yaitu surat pengesahan atau surat sumpah dari penjara tempat suaminya ditahan. Yang orang Filipina ini cerita, dia itu sampai 4 kali datang ke penjara baru dapat surat keterangan ini. Yang pertama dia datang itu dia mau bertanya bagaimana caranya dia mau memperpanjang visa karena suaminya ada di dalam. Kemudian dikasih tahu sama petugas penjara Sungai Buloh bahwa dia harus membawa surat-surat macam-macam lah ya gitu. Kemudian kedatangan kedua dia datang lagi membawa dokumen-dokumen yang diminta, ternyata ada beberapa dokumen yang kurang. Pulanglah dia. Nah, yang ketiga, dia sudah bawa semua dokumen ini, ternyata masih harus menunggu beberapa lama lagi sampai suratnya itu keluar, ditandatangani dan dicop oleh pihak penjara. Jadi kurang lebih itu dia sampai 4 kali datang dan lebih dari 2 bulan baru dapat surat tersebut. Kemudian dokumen-dokumen yang harus dibawa itu seperti dokumen pernikahan, sijil kawin, paspor yang masih hidup, visa ikut suami yang sebelumnya. Kan
kan yang sekarang nih mau mati nih. Nah, yang sebelumnya kan pernah buat. Nah, itu juga dibawa. Kemudian juga sijil kelahiran anak. Pokoknya semuanya dibawa dan disampaikan kepada pegawai penjara. Nah, yang pasti Anda harus datang dulu ke tempat penjaranya, tempat suami Anda ditahan. Karena bisa saja di setiap penjara mungkin garis besar dokumennya sama, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan antara penjara satu dengan penjara yang lain punya peraturan yang berbeda. Nah, setelah semua dokumennya siap nih, akan dapatlah satu lembar surat yang saya katakan tadi, surat keterangan atau juga surat pengakuan dari penjara, di mana surat tersebut berisi keterangan bahwa suami Anda, nama lengkapnya, nomor kad pengenalannya, nomor badannya, dan berada di dalam penjara mana. Mengatakan bahwa benar memang suaminya ada di dalam penjara. Dan surat ini hanya satu lembar, juga biayanya gratis. Tapi harus cepat ya ngurusnya. Kalau menurut orang Filipina tadi kan ngurusnya hampir 2 bulan lebih ya. Kalau misalnya sekarang ini visa kita tinggal matinya 3 bulan, 4 bulan, nggak usah nunggu 2 bulan lagi. Sekarang segera aja ngurusnya. Karena kalau misalnya kita punya banyak waktu kan nggak buru-buru. Kalau tiba-tiba mepet, visa kita yang sekarang ini keburu mati, yang ada kita harus bayar denda dan ribet lagi ngurusnya. Jadi sebaiknya urus saja sekarang, datangi ke penjara, katakan apa niat Anda, tanyakan dokumen apa saja yang diperlukan. Kan bisa aja ya, tiba-tiba ketua penjaranya nggak ada di tempat, harus nunggu lagi untuk ditandatangan. Belum lagi masalah STO, tiba-tiba STO-nya kita dapatnya lama, aduh itu makin repot lagi semuanya. Jadi sekarang ini nih, menurut saya kakak yang nanya ini segera beraksi. Jangan cuma kebingungan di rumah meratapi nasib ya. Yang pasti saya doakan, kami semua doakan si kakak ini sabar, kuat dan semangat dalam membesarkan anak dan juga menjalani hidup yang sendirian. Kasian banget sih ya. Dan sabar menunggu suaminya dibebaskan dari penjara. Oke, jadi itu saja informasi yang bisa saya berikan. Kalau yang nonton ini Anda semua punya informasi tambahan, silakan aja ditulis di kolom komentar. Dan kalau Anda mau berkomentar yang bisa menyakitkan hati orang, lebih baik diam aja. Tahan jari-jari Anda nih, pergunakan jari Anda untuk hal yang berguna dan menambah amal baik Anda. Kalau cuma mau menambah dosa untuk nulis komentar, kita tuh yang namanya manusia kan nggak tahu ya matinya kapan. Apa mau di saat kita terakhir kita ada di dunia ini, kita malah menulis sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang. Menuliskan kata-kata yang bisa membuat hati orang lain hancur. Jadi lebih baik kita doakan saja bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Oke, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.